Selamat pagi friends, salam sehat, salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Mister harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan berdiskusi mengenai seni budaya kembali. Pada bahan diskusi kali ini kita akan membicarakan tentang bab 4, yaitu mengenai ragam hias pada bahan alam kayu, atau yang di buku kalian bisa membukanya mulai halaman 65. Baiklah, Mister akan memulainya mulai dari awal ya. Bahan-bahan dari kayu banyak digunakan untuk membuat barang-barang fungsional dalam rumah tangga, mulai dari perabotan rumah tangga, alat-alat dapur, alat-alat makan, pintu, jendela, hingga benda-benda seni yang dipajang dalam lemari hias, dinding rumah, dan meja tamu. Untuk menarik perhatian, benda-benda rumah tangga tersebut diberikan hiasan berupa ukiran-ukiran. Ukiran-ukiran tersebut membentuk benda-benda itu lebih bernilai, berestetika, dan bercita rasa tinggi. Bahkan tak sedikit yang menganggapnya sebagai karya seni yang bernilai tinggi. Oke, selanjutnya amatilah benda-benda berikut ini. Yang pertama ada ragam hias pada seni ukir khas suku Asmat seperti ini. Kemudian ada juga ragam hias pada seni ukir khas suku Batak. Yang ketiga ini ragam hias pada seni ukir khas Bali. Dan yang terakhir ini ada ragam hias pada seni ukir khas suku Dayak. Mari kita bahas tentang pengertian bahan kayu. Tentunya kalian sudah mengetahui sendiri ya, kayu itu seperti apa dan bagaimana bentuknya ya. Kayu merupakan suatu bahan yang dihasilkan dari sumber kekayaan alam, merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk kemudian dijadikan barang sesuai dengan keinginan dan kemajuan teknologi. Berbagai jenis kayu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang bersifat keras, berukuran besar, dan mempunyai keawetan alam yang tinggi. Ada juga yang bersifat tahan asam, mudah dipaku, tidak mudah patah, ringan, tekstur halus, serat halus, dan yang lainnya. Untuk bahan kayu yang digunakan untuk karya seni rupa berupa ukiran, pilihlah kayu yang memiliki sifat yang berserat lurus, keras, tekstur halus, dan liat, tidak mudah patah, dan berwarna gelap. Jenis kayu yang cocok untuk ukiran antara lain kayu jati, sonokeling, salimuli, melur, cempaka, dan kayu eboni. Lanjut mengenal ragam hias pada bahan kayu. Cobalah kalian perhatikan meja atau kursi yang terdapat pada rumah kalian. Apakah meja dan kursi tersebut memiliki hiasan ukiran pada permukaannya seperti pada gambar berikut? Pada umumnya, meja dan kursi yang terdapat di ruang tamu memiliki ragam hias hasil karya seni ukir yang indah. Karya seni ukir memiliki bermacam-macam fungsi, diantaranya sebagai berikut. 1. Fungsi hias, yaitu ukiran dibuat semata-mata hanya sebagai hiasan dan tidak mengandung makna tertentu. Yang kedua, fungsi magis, yaitu ukiran yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi magis. Dalam hal ini berkaitan dengan kepercayaan untuk kepentingan spiritual. Yang ketiga, fungsi simbolik, yaitu ukiran tradisional di samping sebagai hiasan juga berfungsi simbolis tertentu yang berhubungan dengan dunia spiritual. Oleh karena memiliki makna tertentu, maka penempatannya tidak boleh di sembarang tempat. Contohnya, ukiran pada rumah gadang di Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian ada fungsi konstruksi, yaitu penempatan ukiran selain untuk menghias, juga digunakan sebagai pendukung sebuah bangunan. Contohnya, ukiran pada rumah adat, di samping berfungsi sebagai hiasan yang memiliki makna simbolis, juga berfungsi untuk memperkokoh bangunan. Oleh karena itu, penempatan ukiran pada bangunan tersebut berfungsi ganda, yaitu untuk memperindah dan memperkokoh bangunan itu sendiri. Yang kelima ada fungsi ekonomis, yaitu penambahan ukiran akan menambah nilai jual suatu benda yang diukir. Contohnya pada meja, kursi, almari, dan lain-lain.
Selain dalam bentuk ukiran, ragam hias pada bahan kayu dapat juga berupa gambar atau lukisan. Menggambar atau melukis pada permukaan bahan kayu merupakan kegiatan membuat gambar ragam hias pada bahan kayu tersebut dan kemudian diberi warna. Sedangkan mengukir merupakan kegiatan membuat ragam hias dengan cara menggores, memahat, dan menoreh pada permukaan benda yang akan diukir seperti bahan kayu. Kemudian motif-motif pada seni ukir kayu tradisional. Sebelum membahas teknik pembuatan ragam hias pada bahan kayu, perlu diketahui bahwa di dalam setiap motif tradisional seni ukir kayu selalu terdiri dari motif-motif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada daun pokok, yaitu motif yang menjadi pokok dari keseluruhan sebuah ukir kayu. Yang kedua ada angkup, yaitu bentuk motif daun yang menelungkup pada punggung motif daun pokok. Yang ketiga ada simbar, yaitu motif-motif yang menghias bagian depan daun pokok. Selanjutnya ada endong, yaitu motif-motif yang menghias bagian belakang atau punggung daun pokok. Selanjutnya ada trubusan, disebut juga dengan tunas, yaitu motif berbentuk tunas daun yang muncul dari motif daun pokok. Lalu ada pecahan, yaitu berbentuk sobekan daun sehingga membentuk karakter motif daun. Yang terakhir ada benangan, motif garis yang terdapat dalam motif utama sebagai pelengkap motif berbentuk bidang. Dalam kaidah-kaidah tersebut di atas, kemudian dapat dibandingkan, dibedakan, dan ditentukan atau ditemukan keunikan dan kekhasan seni terapan masing-masing daerah ya. Kemudian kita masuk pada bahasan mengukir ragam hias pada bahan kayu. Berikut adalah contoh-contoh mengukir ragam hias pada bahan kayu, baik itu berupa ukiran ataupun pahatan ya. Teknik ukir merupakan teknik berkarya seni rupa dengan cara membentuk dan mengurangi bahan yang diukir dengan menggunakan peralatan ukir, yaitu tata ukir. Teknik ukir digunakan pada bahan kayu, batu, tulang, atau tembaga. Teknik ukir digunakan untuk memberi motif pada bahan kayu atau bahan lainnya yang bisa diukir. Selain teknik ukir, ada teknik pahat yang menggunakan alat berupa pahat. Teknik pahat juga digunakan pada bahan kayu, batu, atau tembaga. Pahat sendiri yaitu alat berupa bilah besi yang tajam pada ujungnya untuk melubangi atau mengukir kayu atau batu. Hampir di setiap daerah di wilayah Indonesia menghasilkan karya seni ukir dan pahat yang memiliki keunikannya tersendiri. Contohnya, karya seni pahat kayu dari Bali dan karya seni pahat dari suku Asmat, Papua. Masing-masing karya ukir dan pahat tersebut memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri. Demikianlah video pembelajaran seni budaya untuk kali ini. Semoga dengan video pembelajaran kali ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Amin. Sekian video dari Mr. Anggoro. Kurang lebihnya Mr. mohon maaf. See you on the next video and goodbye.